Assalamualaikum Sobat Bediler, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya, Om Cis, di channel GSA Sport Indonesia. Halo Sobat Bediler, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda baik-baik saja. Dan Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat baik-baik saja. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelancaran, dan umur panjang kepada Sobat Bediler semua. Nah, pengalaman apa yang Anda dapatkan saat berburu? Jika Anda ingin memiliki senapan yang berkualitas dan power yang istimewa, di GSA Sport adalah solusi yang tepat. Oke, kali ini saya akan berbagi tip atau berbagi pengalaman untuk Sobat Bediler yang pemula ya. Kita cuma membahas untuk pemula agar saat berburu Anda juga tidak bisa mendapatkan buruan Anda. Nah, untuk tip yang pertama adalah cara memegang senapan. Sebaiknya untuk Sobat Bediler untuk pemula ya. Untuk pemula sebaiknya untuk memegang senjata ya, untuk memegang senjata. Ini namanya juga memegang. Zaman memegang gini itu juga memegang. Ini namanya memegang. Kalau memegang itu semuanya benar. Karena alhamdulillah kita diberikan tangan, jadi enak ya tuh. Kira bener. Zaman nyekel senapan, nyekel opoy, pemegang ini sudah benar. Nah, tapi saat berburu cara memegang yang benar adalah saat mimis atau senapan Anda sudah terisi mimis, sebaiknya cara memegang jari Anda, hindarkan jari Anda itu di trigger, karena biasanya Sobat Bediler untuk pemula itu kalau memegang senjata selalu tangan atau jari telunjuk sudah di trigger. Kalau bisa dihindari jari Anda di trigger agar atau biasanya kalau Sobat pemula itu dia tidak akan mengcancel kokang atau cancel shoot. Dia tidak akan mengcancel, kebanyakan begitu. Jadi waktu mereka memegang itu tangan sudah di trigger. Jadi sebaiknya untuk tip yang pertama, hindari jari telunjuk Anda di trigger. Sebaiknya di sini atau sebaiknya di cancel shoot. Itu untuk tip yang pertama. Untuk cara mengisi mimis pun juga begitu. Sebaiknya cara mengisi mimis adalah hadapkan senapan Anda itu ke bawah. Sebaiknya dihadapkan ke bawah. Karena biasanya Sobat Bediler yang pemula itu selalu mengisi dengan posisi senapan itu selalu lurus. Ini kita coba hindari, sebaiknya dihindari, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Karena saat Anda berburu, tidak hanya hewan buruan Anda yang harus Anda perhatikan, untuk masyarakat di sekitar buruan Anda saat berburu itu juga kita harus perhatikan. Karena saat kita berburu di pinggiran hutan, di situ juga ada aktivitas dari masyarakat sekitar dari hutan atau saat Anda berburu. Jadi kalau emang berburu di tengah hutan, ya nggak apa-apa, monggo-monggo kerso kalau jenengan sendiri ya. Tapi sebaiknya, untuk sebaiknya tetap jangan sampai senapan itu menghadap lurus. Sebaiknya, ini kita bahas yang baik saja. Kalau sebaiknya mengisi mimis itu dengan senapan yang menghadap ke bawah, jangan sampai menghadap ke senapan lurus ya. Nah, terus cara menarik grendel. Untuk cara menarik grendel itu kita melihat senapan ya. Kalau menarik grendel itu melihat senapan. Biasanya Sobat Bediler pemburu yang pemula itu kalau dikasih yang senapan yang pompa uklik ya, kalau katakanlah uklik, dia tidak mempunyai speed kan, atau
grendel, atau beda dengan PCP atau lainnya, dia mempunyai grendel atau speed yang tidak hanya satu, biasanya sampai 4 bahkan 5. Jadi kalau sobat bediler yang pemula mempunyai senapan yang grendelnya itu lebih dari satu, sebaiknya pelan saja. Jadi cuma satu klik berarti itu masuk satu. Biasanya kalau mereka tidak mengerti senapan atau belum paham, begitu paham dengan senapan, mereka selalu menarik dengan full. Nah, hindari menarik dengan full. Itu karena sebenarnya buruan itu juga kita tidak perlu dengan tarikan yang full, tergantung dengan buruan Anda. Buruan Anda kecil atau besar. Kalau buruan Anda big game, Anda bisa menarik dengan grendel yang lebih dari satu. Kalau buruan Anda tikus atau sebagainya, pokoknya yang kecil-kecil, sebaiknya cuma satu tarikan saja, satu klik. Nah, cukup satu klik, Anda sudah bisa menembak di buruan Anda yang tepat. Nah, untuk yang ketiga cara menarik grendel itu tadi, sebaiknya sebaiknya kalau tidak ada buruan, sebaiknya di cancel saja. Untuk yang keempat, cara mengcancel. Nah, cara mengcancel grendel. Biasanya kan sobat bediler yang pemula itu bingung cara mengcancel. Dia tidak tahu cara mengcancel. Jika model yang seperti ini ya, kayak PCP yang 4 speed ini, kalau Anda menggunakan 4 grendel, sebaiknya kembalikan satu-satu. Itu yang baik, sebaiknya dikembalikan satu-satu. Jadi sampai kembali satu-satu. Kalau emang itu sudah ke netral, baru dikunci. Jadi jangan sampai 4. Nah, ini yang baik ya. Kalau yang baik jangan sampai langsung gini, jangan. Sebaiknya dikembalikan grendel ke satu-satu. Terus kapasitas angin yang benar. Nah, untuk kapasitas angin yang benar, sebenarnya senapan itu sudah ditentukan dari pengrajinnya atau dari tokonya. Kalau emang kapasitas dari senapan itu untuk kapasitas maksimal di 2700, sebaiknya tidak melebihi di 2700. Kalau emang senapan ada yang power juga sangat besar dan tampungan dari anginnya juga sangat besar, itu tidak ada maksimalnya. Untuk kapasitas yang model senapan ini di 2700, sebaiknya Anda mengisi di 2700 saja, tidak melebihi, karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena emang maksimalnya kita menganjurkan segitu karena untuk keamanan sobat bediler atau saat Anda berburu dan juga saat memompa. Untuk cara melihat peluru yang itu juga penting ya. Biasanya sobat pemburu atau bediler yang pemula, jangan sampai mimis itu double. Nah, itu. Terus hindari cara melihat ada peluru atau tidak itu dengan apa bahasanya, mengincengnya apa? Apa bahasanya mengincengnya apa? Mengintip. Nah, lek mengintip itu adalah sego sing didang ya, jadi mengintip karena. Nah, hindari ya, kalau bisa ini dihindari untuk Anda melihat dari lubang laras, sebaiknya dihindari karena kalau kita lupa kita sudah mengisi atau tidak, kadang ada yang bentar saya cancelnya. Nah, ada yang waktu ini dibuka itu ada yang diintip dan juga ada yang ditiup. Nah, juga ada yang ditiup. Sebaiknya jangan, karena waktu Anda membuka ini Anda sudah menarik grendel. Nah, sudah menarik grendel, sebaiknya jangan diintip atau dicium. Dicium. Jangan mengintip atau ditiup. Nah, sebaiknya ya kalau
saya pribadi biasanya saya akan menarik satu dan saya akan mencari ranting yang kecil. Apa saja banyak di hutan, atau juga bisa rumput. Atau kalau sebaiknya yang baik langsung masukkan saja, dimasukkan. Nah, kalau dia berhenti di segini, berarti itu kemungkinan ada pelurunya. Tapi kalau masuk dalam, berarti itu tidak ada pelurunya ya. Nah, kecil saja. Nah, ini kan masuk toh. Nah, ini masuk berarti kita sudah memastikan bahwa ini tidak ada pelurunya atau tidak ada mimisnya. Tapi kalau ini tidak masuk, berarti insya Allah itu sudah ada mimisnya. Sebaiknya hindari untuk mengintip atau meniup di lubang laras. Nah, untuk yang keempat, untuk cara menembak atau membidik buruan tanpa menggunakan teleskop. Nah, biasanya sobat bediler itu banyak yang bertanya bagaimana cara membidik itu cuma menggunakan pisir. Nah, untuk pengaturan di pisir pun juga mengaturnya di sini ya. Ini sudah ada untuk baut yang kanan ke kiri ini. Nah, ini untuk ke atas ke bawah adalah baut yang depan. Untuk yang belakang adalah pengaturan ke kanan kirinya ya. Nah, untuk jarak sendiri, kalau kita menembak atau membidik sasaran ya, membidik buruan di jarak, kalau pemakai pisir sebaiknya membidik buruan kecil ya itu. Beda kalau emang buruannya itu sebesar kebo, jerapah, gajah, itu Anda bisa membidik dengan jarak mungkin sampai 40 karena buruannya besar. Tapi kalau buruan kecil, mata telanjang itu kemungkinan maksimal cuma di 15 sampai 20 meter. Untuk membidik sasaran itu yang benar, yaitu tadi di jarak yang benar. Jika Anda membidik di jarak yang benar, insya Allah buruan juga terbidik dengan benar ya. Kalau emang buruannya besar, Anda bisa membidik dengan jarak yang sangat jauh. Untuk buruan yang kecil, Anda cuma bisa membidik, kalau pisir itu membidik di jarak 15 sampai 20. Jadi untuk mata telanjang, mata normal, tidak dilengkapi dengan teleskop. Kalau teleskop itu kan untuk mempermudah kita melihat buruan dengan jelas. Nah, kalau mata telanjang itu ada yang min, ada yang plus. Kalau kita cuma melihat dengan pisir itu kekurangannya adalah tidak jelas di buruan. Kalau teleskop itu mempermudah untuk sobat bediler membidik sasaran dengan benar. Nah, yang terakhir, saat membawa senapan angin yang benar. Kalau saat membawa yang baik dan benar sebaiknya saat berburu ya. Kalau saat berburu sebaiknya Anda membawa senapan itu yang benar adalah, sebenarnya semuanya benar. Kalau menurut saya itu semua membawa senapan itu benar. Yang benar adalah jangan mengisi. Nah, jika ada isinya sebaiknya di cancel dulu. Nah, terus jika ada isinya, hindari tadi jari telunjuk di trigger. Nah, kalau emang itu ada tali sandangnya, sebaiknya untuk laras itu menghadap ke bawah. Sebaiknya menghadap ke bawah. Kalau emang tidak ada tali sandangnya, biasanya kan membawa senapan itu begini. Nah, ada yang begini, karena sebenarnya kalau membawa itu kenyamanan ya. Saman boleh membawa begini, tapi setidaknya kalau tidak ada buruan sebaiknya laras menghadap ke bawah. Nah, kalau emang ada isinya. Yang penting tadi kalau emang sudah diisi mimis sebaiknya di cancel dulu, karena kalau sebelum ada buruan sebaiknya posisi senapan netral. Terus kalau tidak ada tali sandangnya sebaiknya begini boleh. Nah,
tergantung. Kalau di sini ada teleskop, jangan pernah membawa senapan begini, karena akan merusak crossing ya, atau tadi sudah menyetel teleskop itu biasanya ada teleskop yang tidak tahan getar, ada yang tahan getar. Sebaiknya hindari membawa senapan itu kalau sudah ada teleskopnya begini, karena juga bisa merusak teleskop. Sebaiknya begini, kalau tidak menghadap ke atas, sebaiknya menghadap ke bawah. Atau kalau menghadap ke bawah biasanya ada yang membawa begini. Sebaiknya berarti jari Anda sudah tidak di-trigger. Kalau Anda begini membawanya, sebaiknya ini juga tidak di-trigger. Sebaiknya juga menghadapnya laras itu kalau ke atas sekalian ke atas, kalau ke bawah sekalian ke bawah. Jangan pernah membawa senapan dengan posisi juga seperti ini. Nah, yang penting tadi untuk senapan Anda jika sudah terisi sebaiknya di-cancel dulu. Nah, itu tadi adalah tip-tip dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Nah, jangan lupa jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.